154,2 Kompres Radio, medianya anak Ilkom. Gimana ya kabarnya ya? Sehat. Sehat ya? Ya lu gimana? Ya syukurlah kita, karena mungkin nggak banyak aktivitas juga ya. Jadi ya sehat-sehat aja, masa nggak ngerjain apa-apaan sakit ya kan? Ya bisa aja kan. Tapi ya kita balik lagi di konten gosipin dosen ya. Iya betul. Dan kebetulan konten gosipin dosen ini ternyata nggak cuma disenengin sama mahasiswa atau dosen, bahkan kemarin katanya dapat pujian ya. Iya, langsung dapat pujian dari Bu Rektor PJ. Dari Bu Rektor pas acara rilisnya Kompres sebagai media resminya Ilkom untuk menyampaikan berbagai informasi gitu ya. Katanya tuh konten kita tuh bagus dan oke juga gitu untuk ngasih masukan kepada dosen-dosen juga. Apa jangan-jangan kita bikin tantangan baru kali ya? Apa tuh? Gosipin rektor. Tantangan sih. Takut terancam ya? Jangan deh. Okay. Bahaya. Kira-kira ada clue nggak nih Al buat dosen yang bakal kita gosipin kali ini? Ada. Dosennya itu Cewek. Terus dia juga sering banget main TikTok katanya. Sering main TikTok. Iya. Kayaknya jarang ya dosen yang agak aktif gitu di TikTok ya. Ya nggak tahu juga sih, gue juga nggak main TikTok. Oh nggak main TikTok. Nggak main TikTok gue. Gue juga nggak main TikTok sih ya. Tadi kan kita udah kayak biasa kan ngimpun pendapat dari Mas. Banyak yang request untuk nonton TikTok sama dia. Oh, kerudungan ya? Kerudungan. Cantik ya? Cantik nih, bener. Iya dong. Gue denger waktu itu lu yang demen apa gimana ya? Enggak ya. Dari mana itu? Oke, jadi episode kali ini kita akan bahas mengenai Mbak Maya. Ya. Iya betul. Oke, kira-kira Mbak Maya yang pertama yang kita mau ini langsung dari respon para mahasiswa apa pengalaman kita dulu nih ya? Kita dulu baru kita lihat respon dari mahasiswa. Benar. Untuk sekedar informasi, Mbak Maya itu di Ilkom mungkin masuk tahun ketiga ya, Masuk tahun ketiga nih ya. Dia berarti baru ngajar tuh di angkatan kita ya? Angkatan kita pas matkul Jurling. Jurnalisme lingkungan ya? Jurnalisme lingkungan. Iya. Nah, kalau nggak salah kayaknya lu ketua kelasnya ya. Coba ceritain ya pengalaman lu sama Mbak Maya gimana ya? Iya sih, waktu itu gue ditunjuk nih, ditunjuk secara terpaksa ya jadi ketua kelas kan. Jadi biasa namanya ketua kelas kan sering kontek-kontekan kan Mbak Maya. Terus Mbak Maya tuh terkenal sama anak-anak tuh karena respon kalau gue chatnya. Setelah chat, gue bilang makasih, terus Mbak Maya juga bilang makasih tapi diganti, bukan makasih. Gimana ya? Makasih. Wah, agak sok cute gitu ya. Mungkin untuk mendukung penampilan dia yang menarik kali ya. Selain itu ya, gue inget banget di mata kuliah jurnalisme lingkungan ini Mbak Maya suka ganti nama orang. Iya emang? Nama Ronggur jadi Robusta. Robusta ya? Iya. Ada teman kita yang ya selalu ada lah di tiap episode kita sebut dari podcast sebelah namanya diganti. Bonfilia. Gue inget banget tuh nama diganti tuh. Tapi selain dia yang ramah banget ya, tapi gue pernah ada satu momen yang wah itu ngeri banget sih Mbak Maya. Ini gimana tuh? Jadi pas masih Jurling itu dia minggu lalunya ngasih tugas kita buat baca satu bab. Iya. Dan di kelas PR sebelumnya ditanya pada nggak bisa, dia langsung bikin kuis dadakan cuy. Oh iya. Wah itu ngeri banget sih, kayak pas nyampe deng kayak nama makanan yang ngagetin. Apa tuh? Deng. Oh baru masuk. Sorry. Gitu ya. Jadi selain dia yang baik ramah, ternyata ya kalau mahasiswanya kurang ajar ya gitu jadinya. Kayak semua dosen juga gitu ya. Kalau dia nyantai juga, kalau mahasiswanya kadang ngelunjak juga pasti. Iya, mungkin dia juga, kan? Mau ngasih pelajaran gitu kan. Ini gue santai tapi jangan digampangin juga. Iya. Dia bikin kuis dadakan, gue nggak bisa jawab ya. Gue juga jelek banget tuh kayak kuisnya. Halaman gue kosong. Iya, 15 menit terakhir baru kayak ya udahlah tulis aja lah yang gue tahu. Bener-bener nggak ngerti ya, karena ya mungkin gue juga salah gitu kan. Tapi Mbak Maya nih emang terkenal banget TikTok kayak. Namanya Maya Too Much. Maya Too Much. Nah ini masih menjadi pertanyaan nih, too much-nya tuh apa? Oh apa maksud dari too much itu apa? Kebanyakan TikTok kan too much kan kebanyakan atau berlebihan gitu. Ini berlebihan apanya nih? Mungkin nanti kita akan video call sama Mbak Maya. Tapi kita bacain respon dulu kali ya. Boleh. Ada username Instagram namanya Badil. Responnya cuman kangen. Mbak Maya nih ada fans berat nih kayaknya. Badil nih kalau nggak salah Ilkom 17 ya, Le? Iya. Ilkom 17. Masa responnya cuma kangen, Dil? Kan di sini kita tanya pendapatnya tentang Mbak Maya, Dil. Coba lagi, ada lagi nggak ya?
Ada nih dari Kavia Mm-mm. Kavia Sap. Mm-mm. Katanya tuh salah satu dosen yang sering ngeluarin kata gombalannya. Wah, pernah kali ya digombalin ya? Gombalin nih kalau gue ingat. Kayaknya nggak pernah kayaknya. Gimana contohnya? Apa karena tadi yang maaci terus cara ngomongnya lembut mungkin dikiranya gombal kali ya? Jadi itu karena Mbak Maya berusaha mendekatkan dirinya kepada mahasiswa tuh mungkin kayak dianggap ngegombalin kali mungkin. Mungkin atau mahasiswanya aja baper gitu kan? Itu juga ya. Iya. Puji dikit baper. Iya, gara-gara pasti alasan semangat kuliah karena ada Mbak Maya kan, pengen diomongin lembut gitu. Mungkin dia butuh kasih sayang kali nih. Betul. Terus ada lagi nih Al dari yang namanya Lutfias Jasmine. Bikin tegang kalau ngajar, tapi tersampai di kepala materinya. Top dengan pembawaannya. Yang gue bingung, ini dia lagi sidang apa lagi kelas ya? Masa tegang? Kenapa tegang ya? Iya. Banget ya? Padahal setahu gue nih ya, Mbak Maya tuh kalau di kelas, kalau mungkin emang moodnya lagi bagus atau emang lagi semangat tuh ngajarnya asik banget ya. Iya emang bener. Dia suka ngasih video, ngajak nonton dulu buat contohnya juga. Terus dia juga aktif banget interaksi sama mahasiswa. Ingat nggak lu ya yang dulu lu pernah kita nih kelas semua cowok suruh duduk depan, yang ditanyain satu-satu. Oh iya Iya kan? Satu ya. Itu kayak mungkin Mbak Maya juga mau merangkul gitu kan, kita yang mahasiswa biar nggak males. Biasanya kan cowok kan terkenal males nih ya. Iya. Kuliah ya udah, kuliahnya masuk kelas formalitas, baru pulangnya nongkrong. Betul. Iya kan? Tapi ini semua cowok suruh duduk paling depan nih, kita kan nggak mau juga sebenarnya ya. Tapi tanya kan pusing juga tuh. iya. Ntar nggak bisa jawab, kuis lagi baik. Iya benar. Ada lagi nggak ya? Ini lucu nih Jos, main komennya lucu. Dari Juniho Cesar. Katanya dia pernah diblok gara-gara lagi Mbak Maya lagi sakit pinggang, terus nggak mau diganggu Mbak Maya. Ini gua rasa Mbak Maya HP-nya dicas, ditaruh di meja. Dia lagi tiduran sakit pinggang ya kan. Di WA ting 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 mulu, gedek nih kan, diambil di blok ya. Namanya sakit pinggang encok gitu kan. Kesel juga gitu Iya. Ini ntar kita tanya ke Mbak Maya, seru nih ya kayaknya ya. Betul. Bener ya. Terus ada lagi nggak ya nih? Kalau gua tadi sempat baca respon dari siapa nih namanya? Dari si Firya Alkael. Aduh namanya ribet nih ya. Anak sekarang ribet-ribet namanya. Mbak Maya, saya mau bikin TikTok sama Mbak Maya. Wah, ini collab TikTok ya. Berarti bener nih Mbak Maya tuh emang, gue inget banget Mbak Maya pernah bikin TikTok di acara seminar. Mungkin karena terkenalnya Mbak Maya bikin TikTok gitu kan, sampai di seminar itu Mbak Maya akhirnya didorong gitu, diminta untuk bikin TikTok ya di acara seminar rame-rame. Itu kelas gede kalau nggak salah di lantai 7 yang kelas gede itu bikin TikTok ya rame-rame. Sama ada anak Ilkom 17 yang dewa TikTok juga. Siapa? Rehan Rifa. Waduh. Dewa TikTok dan selebgram berkolab sama ratunya TikTok, si Too Much ini. Gitu. Ada lagi nggak sih ya kalau pengalaman menegangkan kayak atau lucu sama Mbak Maya? Paling itu sih ya, karena itu juga gara-gara salah kita juga sih ya. Ya waktu itu yang disuruh ngerjain tugas pada ngerjain tugas. Kadang-kadang dia jelasin kita suka nggak merhatiin, paling itu menegangkan ya. Itu juga gara-gara kita juga sih. Iya sih, tapi karena kita berdua cuma diajar sekali kayaknya Mbak Maya ya, baru sekali kan. Jadi nggak terlalu banyak nih kita bisa share kali ini. Tapi dari respon-respon tadi kita akan tanyain langsung ke Mbak Mayanya, ya nggak ya? Betul. Jadi bentar lagi kita akan coba hubungin Mbak Maya, kita tanya langsung nih terkait sakit pinggang, Terkait nama Too Much itu ya kan, dan hal lain-lainnya lah. Apalagi ya kira-kira yang pengen lu tanyain ya ke Mbak Maya? banyak sih, maksudnya kenapa suka? Tadi kan ada yang bilang tuh suka gombalin mahasiswa. Suka gombalin mahasiswa. Pengen gue digombalin ya, bener. Soalnya gue nggak pernah digombalin ya, pernah gue disemprot. Sama Mbak Maya. Kan gue skripsi sempronya sama Mbak Maya. Baru mulai, iya Jos, jadi Brad, revisian gue 2 halaman ya. Waduh. Tulisan tuh 2 halaman gue nulis revisi, gue banyak banget dicecer sama Mbak Maya. Jadi pengen ada sisi lembutnya Mbak Maya, gue pengen tahu gitu ya. Ntar kita langsung hubungin aja Mbak Maya. Benar, jadi kita akan coba sekarang hubungin Mbak Maya langsung. Oke ya, jadi kita udah kehubung nih sama Mbak Maya ya. Iya, kita bakal minta klarifikasinya dari tadi respon mahasiswa yang telah kita bacain. Benar banget, tapi ini kita belum ngobrolnya Mbak Maya udah senyum-senyum ya. Iya. Kayaknya dia udah ada rasa-rasa panas gitu diomongin kali ya. Mbak Maya, apa kabar Mbak Maya? Halo, Joshua, Adria, apa kabar kalian?
Sehat ya. Alhamdulillah. Mamanya gimana? Sehat, alhamdulillah selalu happy dan in the good mood. Waduh, ala selebgram gitu ya, kayak udah lancar banget gitu ya. Yo, Pas banget sih kalau ngomongin ekspresi tadi sebenarnya juga banyak respon kalau Mbak itu orangnya ekspresif banget. Benar. Itu gitu ya. apakah Ekspresif. ada alasan gitu Mbak? Iya. Karena kita kan sama Mbak Maya kan awal Mbak Maya kan ngajak kita tuh Mbak agak beda gitu sama sekarang. Sekarang lebih ekspresif, ngedance dulu tuh bisa dijelasin Mbak ada strategi pendekatan baru. Ngedance, siapa yang ngedance? Kan TikTok gitu, Enggak bikin sih. TikTok di kelas gitu kan. Emang bikin TikTok di kelas? Enggak pernah. Nggak pernah emang. Nggak pernah. Di seminar iya karena Iya, disuruh seminar. sama pembicaranya. Oh. Mm-mm. Nah, itu gimana Kalau Mbak strategi? Lebih ekspresif. Emang waktu ngajar kalian di Jurling nggak ekspresif emangnya? Ekspresif. sih. Ekspresif, tapi sekarang lebih gitu. Iya. Ala-ala gimana? Oh gitu ya. Heeh. Mungkin karena dulu kan baru ngajar ya, masih kayak bingung gitu mengekspresikan diri. Nanti kalau terlalu bercanda nih anak-anaknya nanti nggak menghormati gitu kan. Tapi semakin udah kesini, ya udahlah ekspresif aja gitu, menjadi diri sendiri aja gitu sih. Asik. Berarti emang Mbak Maya sebenarnya menahan-nahan waktu itu ya. Awal masuk. Ini jaim, Menahan. jaga image. Tapi sebenarnya nih ya, yang berubah tuh bukan cuman keekspresifannya aja, tapi tingkat kegalakannya. Dulu kalian waktu diajar sama saya galak apa enggak? Oh galak banget. Ingat banget yang Galak banget ya? Lo bikin kuis. Iya. Galak banget ya. Nah, sama angkatan yang berikutnya itu 100 kali lebih galak. Oh iya. Iya. Kenapa tuh Mbak? Coba kebayang nggak kayak gimana galaknya? Belum kebayang Belum karena kita kebayang. udah nggak pernah diajar Belum. lagi. Nah, nggak pernah ya. Dulu aja serem banget kan. Nah, sekarang kayak lebih disiplin aja sih. Ternyata kan berusaha untuk deket sama mahasiswa, untuk asik sama mahasiswa, tapi somehow mahasiswa tuh banyak yang kurang ajar gitu, kayak lewat batas gitu kan. Jadi kayak nggak bisa nih kayaknya pakai pendekatan yang bener-bener asik banget atau terlalu dekat dengan mereka, tetap harus ada jarak gitu. Karena kan kita juga hubungannya profesional ya ketika kita lagi ngajar kan gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngajar, ngumpulin tugas, itu jadi 1000% lebih tegas sekarang. Jadi kalau misalnya lewat tugasnya, kadang-kadang nih saya suruh keluar karena saya nggak mau mahasiswa saya mendengarkan materi saya, dapat privilege mendengarkan materi saya, tapi dia nggak ngerjain tugas tuh. Apakah itu juga Biar ini Mbak, lebih berkaitan responsibel. berkaitan sama Apa? ada nih respon mahasiswa dia bilang di blok gara-gara Mbak Maya sakit punggung. Nah itu gimana tuh Mbak tuh? Ada itu pernah. Ketawain dulu, hahaha di blok mama ya, kasihan deh loh. Enggak sih. Enggak sih, jadi sebenarnya saya tuh nggak mungkin ngeblok orang tuh karena satu alasan gitu loh. Jadi pasti karena beberapa alasan. Ini mahasiswa tuh memang udah ngeyel berkali-kali gitu loh, bikin kesel terus gitu. Saya udah ngitung nih, 1 kali bikin kesel, 2 kali bikin kesel, 3 kali bikin kesel, udah nggak ada ampun lagi. Jadi kebetulan ketika sekian kali dia bikin saya kesel itu, posisinya saya lagi sakit, dan itu bukan sakit pinggang ya, tapi sakit punggung. Saya lagi cedera, ada otot yang inflamasi otot, ada otot yang radang, dan itu nyambung kan karena itu di bagian punggung itu nyambung ke organ-organ kayak jantung gitu loh. Jadi posisi saya tuh lagi nggak enak banget. Nah, saya juga saya baru pengumuman di grup kalau saya lagi sakit gini, tiba-tiba dia membombardir saya dengan pertanyaan tentang tugas yang nggak krusial. Jadi kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kita bilang stupid questions gitu lah, atau dumb questions yang kayaknya sebenarnya kalau kamu diskusin sama teman kamu juga bisa dijawab gitu loh. Dia membombardir saya dengan pertanyaan kayak gitu yang menurut saya juga bahasanya tidak sopan gitu. Ya udah, akhirnya saya kayak males ya terganggu dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya blok dulu aja. Gitu sih. Jadi mohon maaf nih kalau sakit hati karena you do it first gitu. Tapi kalau reaktif. Mbak Maya bilang sakit hati ya, ada juga mahasiswa yang jadi jatuh hati ya. Karena katanya tadi ada yang ngegombal, katanya Mbak Maya suka jurus gombal mahasiswa di kelas. katanya. Gimana tuh? Mbak? Enggak, nggak suka ngegombal. Enggak. Cuma Wow. ini aja sih. Saya suka bercanda gitu kalau di
kelas gitu kan, kalian pernah lah ya diajar saya di jurling, kita suka bercanda gitu kan, kan? Nah, ada begitu Biar- tuh, begitu. Suka bercanda biar nggak bosan aja gitu. Dan kayaknya kan kalau misalnya sama milenial, bercandaan-bercandaan recehnya yang paling diterima yang gombal-gombal gitu. Biar ini kali ya, biar kayak tadi pengen masuk kelas nih biar ketemu Mbak Maya. Iya kan, jadi semangat kelas karena dosennya. Iya gitu. Juga tadi banyak juga tuh Mbak bilang kalau Mbak Maya tuh ekspresif tuh jadi semangat diajar Mbak Maya. Sampai ada yang bilang Mbak pengen request bikin TikTok sama Mbak Maya. Emang agak susah tuh Mbak collab bikin TikTok sama Mbak Maya. Ini kayaknya udah famous banget, Maya Too Much gitu. Enggak sih, kalau mau collab aja. Aku biasanya karena aku mah takutnya kalau aku yang ngajakin gitu ya, mahasiswanya nggak mau gitu kan. Nah biasanya aku kalau mahasiswa ngajakin ini sih, kayak kemarin angkatan 2019 itu kelas A, pas kita kelas terakhir, Mbak Maya tiktokan dong bareng. Terus bener-bener di kelas tuh diomongin, oh ya jadi nanti shootnya gimana gitu-gitu, siapa aja nih yang mau masuk gitu. Terus ya udah gitu kan, diomongin karena mereka yang ngajak duluan. Terus ya udah mereka kirimin videonya ke aku, terus aku editin, diposting, terus langsung viral gitu, diposting-posting sama akun-akun lain di Instagram gitu. Jadi kalau kalian mau collab sama aku, ngomong aja gitu ya, ngomong aja, jangan takut-takut. Tapi mau nanya nih Mbak, nama Maya Too Much di TikTok tuh artinya ada filosofi tersendiri apa gimana tuh? Kalau nggak salah namanya Maya Too Much gitu kan Mbak? Iya betul. Enggak sih, enggak ada filosofi, cuman ada cerita sebenarnya di balik itu. Jadi dulu tuh aku kan, kalian bilang aku ekspresif ya. Itu memang udah bawaan dari dulu waktu aku masih jadi mahasiswa. Aku tuh orangnya ekspresif dan lebay banget gitu loh. Kan suka nge-MC juga apa segala macam. Jadi disebut sama anak-anak kampus itu Maya lebay. Di bahasa Inggrisin Maya Too Much gitu. Berarti bener ya dugaan kita ya. Iya. Bener ini. Dulu kan ada Twitter gitu ya, ada Twitter bikin akunnya Maya Too Much. Terus suatu hari ketika aku udah kerja di TV One diganti Maya_TV1 gitu kan, biar keren gitu kan. Semua follower aku pada bilang, ya kok Maya Too Much-nya nggak ada sih, kemana, lebih lucu username Maya Too Much. Ya udah diganti lagi sampai sekarang, akhirnya nggak diganti-ganti gitu. Tapi bener ya dugaan kita ya. Emang ekspresifnya lebay. Jadi Mbak Maya juga mengaku akhirnya ditulis di namanya gitu. Tapi kan sekarang udah nggak lebay dong. Kenapa tuh? Masih ya? Enggak, sekarang udah nggak lebay dong, apa masih? Enggak kayaknya. Nggak tahu, kita soalnya udah nggak pernah diajar Mbak Maya lagi kan. Gue terakhir ini ya. Udah lupa ya. Mbak Maya itu di sidang sempro. Apa? Sempro skripsi. Oh, galaknya keluar semua. Oh serius banget, serius banget, nggak ada ekspresifan itu Padahal mah ya. pengen bikin TikTok dulu gitu kan sebelum sidang. Tapi Mbak Maya udah kayak, Wih, kamu nih ada ini. Udah, langsung ngeblank semuanya. Tapi lulus kan, Joshua kan. Tapi Mbak, Alhamdulillah. kalau dari Mbak Maya sendiri melihat mahasiswa Ilkom, gimana sih Mbak? Apa kayak mendeskripsikan mahasiswa Ilkom itu gimana? Menurut aku mahasiswa Ilkom tuh talented ya. Jadi mereka ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa segala macam gitu. Bakat-bakatnya tuh luar biasa. Itu yang lagi dicoba sama Prodi buat maksimis gitu, buat dimaksimalin supaya orang-orang tahu bakat-bakat teman-teman kita. Cuman sih sebenarnya kan ya, dari semua lumayan pinter-pinter juga gitu, tapi kadang-kadang punya masalah di attitude ya dan disiplin. Jadi kalau saya itu kan sebenarnya orangnya agak punctual ya, tepat waktu gitu. Jadi kalau misalnya janjian jam 7 ya jam 7, kerjain tugas jam 20.00 ya 20.00 gitu. Tapi udah bukan diancem ya, udah dibilangin kalau misalnya ngerjainnya telat nggak saya itu ngerjain gitu, masih aja ada yang telat, masih aja ada yang nggak ngerjain gitu sih. Jadi kayak sebagian besar mungkin 80%-nya udah pada rajin, udah pada oke gitu ya, tapi masih ada aja ditemukan manusia ya, student nih yang kayaknya agak susah gitu di push-nya. Jadi kadang-kadang bingung, ini harus diapain lagi nih mahasiswa, dipotong nilai nggak ngaruh, diapain nggak ngaruh gitu sih. Jadi kayak segera tobat lah 20%-nya, ikutin yang 80%-nya. Ini kayak lagi di acara hidayah nih disuruh tobat. Kalau Joshua sama Adriel nih masuknya 80% lah. Joshua kan satu-satunya yang dapat A loh. Di jurling Joshua doang deh kayaknya yang dapat A.
Apa Adriel juga ya? Adriel doang. Jurnalisme lingkungan. Adriel doang ya? Kamu aminus ya? Karena kamu jarang masuk. Absennya jadi turun. Iya kan? Oh, absennya cuma 1 ya? Oh kurang berarti, kurang yang lain. Adriel doang yang A ya? Ini kalau kedua mahasiswa ini mahasiswa the best of the best lah. Oke. Ini kita masukin di YouTube nih ya. Iya, the best. Best aja dimasukin ya. Benar. Biar kita ada ini Oke. ya, ada pride-nya. Iya, Bang. Terakhir nih Mbak, Asik. seneng nggak sih Mbak jadi Apa? dosen Ilkom? Seneng sih, seneng banget gitu berbagi pengalaman, informasi apa segala macam, ketemu sama manusia-manusia yang beragam gitu ya, yang kelakuannya macam-macam, yang bakatnya macam-macam, yang daya serapnya macam-macam. Itu experience yang sangat melekat di hati aku sih. Jadi dari yang mereka nggak tahu jadi tahu, dari yang mereka nggak bisa jadi bisa. Itu karena saya yang coba motivasi dan saya yang coba mengajarkan gitu ya. Itu kayak memberikan kepuasan tersendiri. That's why ya kan aku dari broadcaster dan jurnalis ini pindah akhirnya untuk jadi dosen beneran karena ternyata lebih enjoy di sini gitu. Oke deh Mbak Maya, thank you banget kesempatannya kita bisa klarifikasi ya. Iya benar. Jadi biar kita cuma ngomongin nggak dari belakang doang juga. Bener. Iya, ngomongin dari depan langsung. Kalau di belakang ntar sakit punggung lagi. Parah. Ntar pada sakit punggung loh. Jangan ya Pak, sehat-sehat Tunggu Sempro lah. udah dilulusin, udah aman sekarang di Oh gitu ya, mentang-mentang udah ini ya. Oke deh Mbak Maya, terima kasih Makasih ya, Mbak banyak Maya. Mbak. Sukses terus. Oke, thank you, bye-bye. Makasih ya. Kita udah denger sendiri kan dari Mbak Maya tadi kan. Ternyata ya balik lagi kalau si siapa tadi namanya Juniho ya. Juniho Cesar. Dia ternyata emang ngeganggu dosen. Iya kan? Ya wajar sih kalau Iya. blok gitu ya. Tapi salahnya di sini dia bilang sakit pinggang, Artinya yang bener apa? sakit punggung. Punggung ya? Pinggang kan di sini. Punggung belakang Punggung ya? belakang kan jauh gitu kan. Iya, Ya tapi ya mungkin emang salah dia juga sih. iya, buat Di pelajaran- blok. buat pelajaran juga lah, buat komunikan lainnya juga jangan sampai kayak dia lah gitu. Iya. Sampai mengganggu dosen sampai segitunya. Bener banget. Terus juga terkait ini ya, apa tadi namanya, omongan gombal. Iya. Ternyata dari tadi kita video call sama Mbak Maya emang cara ngomongnya juga lembut gitu ya. Berarti bukan gombal. Emang tipikal Mbak Maya yang lembut gitu kan. Tanya aja kebaperan gitu ya. Tanya aja kebaperan. Terlalu lama menjomblo mungkin ya. Iya. Sama ini ya, ternyata dugaan kita too much bener ya. Lebay, berlebihan. Jadi aku sendiri membayar. Diakuin sendiri. Iya. Aduh, sampai geser kan mic gua. Ih, berlebihan ternyata ya. Juga katanya sifat yang ekspresif itu emang udah lama ya dari Berarti emang energik juga. Tapi balik lagi Mbak Maya yang asik, yang ngajarnya semangat, enak, omongannya lembut, ternyata tetap junjung tinggi yang namanya disiplin. Iya benar. Katanya dia juga orang tuh disiplin banget. Kalau tugas misalkan jam 8 ya harus benar jam 8. Ya. Kalau enggak katanya ada beberapa anak juga yang diusir katanya tadi. Diusir dari kelas ya kan? Gara-gara ngumpulin tugas. Benar. Berarti itu alasannya kita di kuis mendadak ya. Iya. Ya kan nggak disiplin. Iya benar. Jadi balik lagi komunikan, kita mau ngingetin bahwa ya hampir sama kayak setiap episode kita ngasih pesan bahwa kebaikan dosen jangan sampai disalahmanfaatkan ya nggak ya? Jangan mentang-mentang dosen itu baik jadi kita nyepelein dosen. Benar. Jadi ya pelajaran yang kita bisa ambil dari setiap dosen tuh banyak banget ya lah. Dari cara ngomongnya, dari cara ngajarnya, itu kayak bisa jadi inspirasi juga buat kita ya kan. Karena penyampaian dosen kan penting banget nih, biar kita ngerti apa enggak gitu kan. Iya. Disiplin atau jadi ya pokoknya jadi lebih baik lah ya. Kira-kira nih Al, clue buat next episode. Jadi Bu Rektor enggak? Gak mau. Kalau gue itu skip ya. Skip ya. Skip gue kalau gue. Dekan. Apalah enggak. Dekan seru ya. Nama lengkapnya aja kayak kereta, panjang banget tuh gelar. Seru, yang apa seru kitanya enggak sih? Rahasia kan. Ada clue nggak nih Al? Satu clue aja deh. Satu clue ya. Dosen perempuan. Dosen perempuan. Satu clue lagi deh, cantik nggak? Lagi cantik. Cantik. Ini boleh nih, agak menarik gitu ya. Menarik ya. Tapi ngeri nggak? Wow. Nah, kalau kalian penasaran pengen tahu dosen siapa sih yang bakal kita bahas di next episode, jangan lupa untuk nonton terus di Gosipin Dosen 154,2 Kompres Radio. Gue Joshua pamit undur diri dan rekan gue. Rian Akbar, sampai ketemu di next episode. Bye bye.